ya Rismond maupun Roy Suryo. Cuma yang saya pertanyakan adalah seberapa berhaknya. Dalam arti begini, ya. Sekarang misalnya langkah pengungkapan yang dilakukan oleh Rismond, Bung Rismond itu, kalau saya boleh rangkum, correct me if I'm wrong ya, Bung Rismond ya. Jadi kan Anda itu kan ke perpustakaannya UGM, kemudian masuk minta data skripsinya, dan kemudian minta data beberapa data yang di situ, kemudian sama pihak yang bersangkutan tanpa banyak dipertanyakan ini itu malah diberikan, tetapi Anda tidak memberitahukan siapa kan, memang cukup dijaga perlu lah itu. Setelah Anda dapat datanya, Anda foto-foto, dan kemudian Anda lihat, Anda ulas, ternyata Anda punya ulasan, Anda punya temuan yang menurut Anda itu adalah tidak sah ataupun tidak benar, ya tidak absah, kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Ini yang saya pertanyakan. Gini, saat Anda masuk ke sana memang tujuannya kan untuk menguji ya seberapa benar skripsinya dan lain sebagainya ya, data-data tersebut. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana, ini cari tahu ini itu. Menurut saya sih enggak gitu loh. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, seperti misalnya contohnya yang kayak pihak yang waktu itu malah berseberangan sama saya, misalnya kayak Muhammad Nuh. Dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik. Jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas ada penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Nah itu baru dia bergerak ke arah sana, nggak seinginnya aja mau-maunya gitu. Itu yang normal. Dan kita-kita yang sipil, termasuk saya dan Rismond dan Roy, kita ini kan melakukan digital forensik pada saat diminta bantuan baik oleh hakim maupun oleh polisi ataupun pengacara, semuanya penegak hukum ya. Baru kita turun tangan melakukan pengujian. Nah, kalau tanpa diminta yang berwajib, tanpa orang pihak hukum, berarti apa yang kita lakukan itu menurut saya melanggar hukum. Kemudian, saat saya umpamanya kalau kita publikasikan ke masyarakat, itu menurut saya juga salah. Kenapa? Seharusnya sebagai warga negara masyarakat, ya, bagi warga masyarakat lah, yang kita lakukan adalah melaporkan kepada yang berwajib. Karena memang mereka yang ditugaskan itu. Kita laporkan, kita kasih lihat temuan kita kayak gini, kemudian biar yang bersangkutan melakukan follow up. Paling tidak kita publikasikan kepada masyarakat, kita udah ada temuan, kemudian biar nanti polisi melakukan pengulasan lebih dulu. Itu menurut saya yang proper. Well, kalau pernyataannya atau pemikirannya soalnya wah nggak mungkin percaya sama polisi, nanti malah ketunda lain sebagainya, berarti kita nggak percaya polisi, berarti kita nggak percaya hukum. Well, yang gak usah jadi warga negara Indonesia kalau kita nggak percaya sama polisi sih, menurut saya ya, gitu loh. Gitu Mas Roy. Jadi kalau umpamanya kita sudah secara kolegial merumuskan sesuatu, kita nggak bisa mengakui bahwa oh sayalah atau pribadi yang membuat ini dan kemudian meresmikan. Enggak. Ya akuilah dan kemudian hargailah pihak-pihak yang lain yang terlibat. Kan gak lucu misalnya ada suatu perusahaan, kemudian perusahaan apalah mobil otomotif bikin gitu. Ya, nah kemudian pas mobilnya diciptakan langsung ada pihak yang bilang, oh itu buatan saya gitu. Ya enggak, kan yang beresmikan yang buatnya itu adalah pihak yang memang bertanggung jawab untuk merilis dan kemudian mungkin pemiliknya. Ya, atau kita mempunyai suatu pekerjaan yang jadi satu ujung ke ujung udah kemas balik. Hanya kita ada part kecil dari suatu bagian, masa kita mengakui keseluruhannya bagian dari kita dengan mengaku-akukan bahwa keterlibatan kita, ya enggak lah gitu. Kemudian mengenai yang Anda bilang Anda mengetahui dan mengetahui mengenai undang-undang ITE dan bilang juga bahkan Anda yang buat, ya itu juga salah lah. Ya kita tahu ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian itu ya revisinya ya, kemudian revisinya lagi Nomor 1 Tahun 2024. Itu kan dikerjakan secara kolegial, baik oleh UGM maupun kemudian oleh pihak ini juga, oleh pihak UI kalau nggak salah ya. Dan itu banyak pihak yang terlibat, yang terumuskan. Nah itu jangan diakukan kemudian, oh aku yang membuat di sini loh. Seakan you want to declare yourself bahwa you are involved fully to the entire gitu. Enggak lah, kan bagiannya. Jadi bilangnya paling tidak saya mengetahui dan saya merupakan bagiannya gitu. Hargai pihak-pihak yang lain kalau kerjanya secara teamwork. Karena itu juga kemudian jerih payah yang lain dan bahkan kita nggak pernah tahu peran kita seberapa besar atau seberapa kecil sehingga terjadinya atau dihasilkannya sesuatu. Itu hanya nggak proper aja kalau pernyataan itu, saya sayangkan. Ya,
Nah, kemudian mengenai penjelasan bahwa Word Perfect itu sudah lebih banyak digunakan daripada WordStar, Mas Roy kan bilang gitu. Saya kasih masukan, saya nggak bilang koreksi. Kalau yang saya tahu, yang memang saya gunakan dan yang banyak pakai di mana-mana, WordStar justru lebih dulu ramai di Indonesia, udah berversi, kemudian Word Perfect keluar belakangan dan mulai diminati. Karena kalau di WordStar kan lebih baik semuanya pakai tag ya, kurung buka B kurung lebih kecil B lebih besar B tutup, kemudian berarti itu nanti bold ditutup lagi, B lagi tutup di sini top ya kan, kemudian I italic underline U dan semuanya kayak gitulah, semua tag yang kayak gitu ya kan. Itu nggak praktis walau kelihatannya bagus, tetapi kemudian keluarlah Word Perfect yang kemudian lebih modern, lebih enak untuk settingnya ya kan. Jadi menurut saya Word Perfect setelah WordStar, bukan kebalikannya. Ya, dan mengenai hasil cetakan dibilang bahwa di era tersebut cetakan hanya dot metric, ya enggak, menurut saya enggak. Ya, inkjet itu udah keluar dari tahun 80-an loh. Ya, berbagai merek inkjet itu udah mulai keluar, udah ada. Ya, dan saya tidak menganulir berarti saya bilang bahwa itu benar inkjet, enggak kan, kita ngomong sekarang sudah ada itu apa belum gitu loh ya, secara teknologi. Jadi inkjet sudah ada, dan kalau sudah keluar kemudian editornya Microsoft Word itu udah keluar dari 1980-an juga udah keluar ya, yang versi satunya, versi lama, kemudian baru direvisi dan diperbarui kan bertahap berikutnya. Jadi udah keluar dan kemudian mulai mengemuka di mana-mana. Kalau dulu kan pakai yang Windows 31 gitu atau Windows yang wah, kalau DOS kan di Word Perfect ataupun di WordStar dan Word Perfect itu masih yang DOS. Kemudian Windows Microsoft Word udah mulai yang baru berbasis yang Windowsnya dan sebagainya gitu. Jadi kita bilang bahwa itu sudah ada. Nah, masalahnya benar apakah itu hasil cetakannya itu jadinya pakai si printer inkjet di sini, nanti diuji, nanti diperiksa gitu loh. Dan ini saya bukan menyanggah, tetapi kalau kita bilang bahwa belum ada teknologi itu ya salah. Udah ada teknologinya. Saat waktunya tiba, Allah akan membukakan jalan bagi kita kalau kita memang untuk melakukannya itu secara amanah. Ya, lakukannya itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk cari rame, bukan hanya sekedar menjatuhkan partai ini, partai itu berkaitan sama yang hal politik-politik. Enggak, semuanya demi masyarakat, semuanya demi pencerahan kepada masyarakat. Roy Suryo, Rismon makin tersudut, ya sudah terbongkar semua. Nah, silakan ketik komentar kalian terkait video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Barceka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.